Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, selamat buat Lautaro Martinez yang sudah menikah kemarin dan dia kedatangan tamunya luar biasa dari skuadnya Argentina. Mungkin ada separuh, kecuali ada Messi dan semua pemain-pemain Inter yang datang. Dan Lautaro Martinez memposting di akun Instagramnya bahwa dia menulis pernikahan sipil impian. Terima kasih kepada semua orang yang menemani kami, yang menempuh jarak berkilo-kilo dan berusaha keras untuk berada di sini. Sekali lagi selamat Toro dan siapa nama istrinya? Agus ya. Nah, sahabat Bob, sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini kita tinggal menunggu. Sabtu kita akan ketemu dengan Torino. Kemungkinan nih benar-benar pemain-pemain cadangan yang akan dimainkan, bahkan dari pemain-pemain Primavera, supaya benar-benar bisa menyimpan tenaga, energi untuk tanggal 10 di Istanbul, sahabat Bob. Nah, sedikit ini yang menarik juga adalah tentang Edin Dzeko. Inter hampir menyelesaikan pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Edin Dzeko. Ya, Edin Dzeko ini kan sudah lama ya pembicaraan kontraknya, tetapi sampai sekarang nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena Inter belum memastikan sampai di kompetisi Liga Champions musim depan. Dan ternyata Inter mengalahkan Atalanta kemarin, satu kaki sudah ada di Liga Champions musim depan. Jadi Inter mempercepat untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak si Dzeko. Tapi sahabat Bob, yang paling menarik, walaupun ya memang di ibaratnya Inter dekat akan perpanjang kontrak, tetapi Dzeko mendapat godaan dari Al Hilal. Al Hilal ini klubnya si Cristiano Ronaldo. Dan dia menawarkan 2 tahun kontrak pasti dengan gaji fantastik. Apakah Dzeko akan pergi ke sana atau dia akan bertahan dengan Inter dengan memperpanjangan kontrak hanya 1 tahun yang ditawarkan Inter. Karena usianya sudah 37 tahun, tahun depan udah 38 tahun, jadi ya wajar ya. Tapi kita akan lihat apakah Dzeko tetap setia di Inter atau dia akan menyusul CR7 ke Al Hilal, sahabat Bob. Nah, terus yang paling menarik adalah juga bahwa Pochettino ingin Lukaku tetap di Chelsea saat pinjamannya telah berakhir di Inter. Jadi kemungkinan besar Pochettino ini akan mengajak Lukaku untuk duduk bersama, menanyakan niat dia, apakah dia mau di Inter, karena memang si Pochettino sangat membutuhkan Lukaku untuk di lini depan musim depan gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah Pochettino bisa merayu Lukaku? Kenapa? Karena Lukaku sudah menyatakan bahwa dia tetap ingin di Inter, dia cinta Inter. Nah, ini yang lagi diperjuangkan dia. Apakah Chelsea akan memberi izin dia untuk dipinjamkan, sementara pelatih barunya ingin dia di Chelsea. Nah, ini kita akan tunggu ya. Apakah benar-benar Chelsea bisa mendapatkan kembali Lukaku dengan niatnya Pochettino, atau Chelsea melepas kembali dengan pinjaman ke Inter. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Nah, terus tahun lalu ya, bahwa Benjamin Pavard itu sangat diminati oleh Inter. Bahkan ternyata, ini kita bicara Pavard ya, Pavard ternyata tidak mau memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen karena katanya masalah taktis, karena dia sering ditaruh di back kanan, sayap kanan ya, dan dia lebih suka menjadi center back di 3 back atau 4 back gitu loh. Nah, ternyata dia tidak pengen memperpanjang kontrak. Ternyata ya, Januari kemarin Inter sudah melayangkan tawaran besar 20 juta euro untuk Pavard dan ditolak oleh Bayern Munchen. Nah, ternyata sekarang jadi dia itu belum tahu apakah dia memang akan ke Inter, tapi yang jelas dia adalah pilihan utama Inter kalau benar-benar Pavard akhirnya tidak perpanjang kontrak. Dan apalagi kan kalau Bayern Munchen sama Inter kan punya hubungan baik.
ya presidennya aja mantan legenda Inter gitu loh. Jadi ya kita menunggu ya, Gazeta melaporkan bahwa Inter siap kembali untuk Pavard menggantikan Skriniar, sahabat Bob. Jadi dia cocok kalau menurut gua ya. Nah, ini mengenai masalah Pavard, akankah dia ke Inter? Apakah dia akan pilihan utama Inter? Kita tunggu, sahabat Bob. Nah, ini juga tentang salah satu saingannya Pavard ya. Sebenarnya ini juga pengganti Milan Skriniar, Becao ya. Direktur olahraga Udinese berikan Inter booster dalam pengejaran Rodrigo Becao. Inter dilaporkan memimpin dalam pengejaran tanda tangan Becao. Pemain Brazil ini menjadi pemain nerazzurri untuk menggantikan Milan Skriniar musim panas ini. Nah, jadi Becao sangat mumpuni bermain di sisi kanan dan 3 back. Pemain berusia 27 tahun ini telah bermain di posisi di bawah beberapa pelatih Udinese sebelumnya yang cenderung menggunakan sistem 3 back. Apalagi Becao telah membuktikan diri di Serie A. Tentang situasi Becao mengatakan bahwa kami sangat terkejut dengan fakta bahwa ia belum duduk untuk berbicara dengan kami tentang perpanjangan. Kami sudah mencoba dan memulai dialog beberapa minggu. Sekarang dengan saling menghormati, kami mencoba memulai kembali diskusi. Ya, Becao juga kalau nggak salah tahun lalu dia menyatakan bahwa dia pengen pergi ke klub yang lebih besar dan kemungkinan dia tidak akan perpanjang kontrak. Nah, pertanyaan gua, sahabat Bob, siapa nih? Suka Becao apa Pavard? Gua suka Becao, tapi kalau dibandingkan dengan Pavard, gua lebih suka Pavard ya, sahabat Bob. Walaupun Pavard belum pernah bermain di Italia. Kalau si ini kan udah proven ya, udah terbukti bermain di Liga Italia bagus. Tetapi ya kita akan tunggu, akankah Pavard atau Becao yang masuk, sahabat Bob. Nah, ini mantan back Inter Adani ya. Lukaku dan Lautaro Martinez bermain seperti yang mereka lakukan di bawah Conte. Sepak bola yang dimainkan Inter untuk saat ini memberikan harapan bagi semua orang. Benar, sahabat Bob, kalau kita melihat penampilan Inter ini luar biasa, extraordinary, benar-benar lepas gitu loh, sahabat Bob. Nah, dua penyerang telah kembali ke level mereka di bawah Conte dengan Lautaro di puncak dunia dan Lukaku benar-benar mulai mempengaruhi pertandingan. Jadi, apakah Anda memulai dengan Lautaro, Lukaku atau Dzeko? Ketiga strikers tersebut berada dalam performa bagus. Jika mereka tidak bermain seperti diri mereka atau mereka bermain dalam diri mereka sendiri karena takut, mereka akan kalah melawan City ya. Dan apalagi kalau ini kata ada nih, kalau Simone Inzaghi bilang bahwa Inter tetap fokus, intens, kompak, tapi kuncinya adalah membumi. Tidak ada rasa takut seperti yang Onana bilang. Terus maju, terus maju. Jadi benar Inter harus menjadi dirinya untuk ketemu dengan City, sahabat Bob. Nah, ini juga menarik si Nacho ya. Nacho ini kan akan habis kontrak di Real Madrid. Ternyata sampai sekarang juga belum ada penawaran yang menarik dari Real Madrid. Nah, ternyata Inter tawarkan kontrak 3 tahun kepada back veteran ini. Maka melaporkan bahwa Inter tertarik untuk mengontrak Nacho dengan status bebas transfer seandainya dia meninggalkan Real Madrid. Ini menurut outlet Spanyol. Nah, kan dia memang dikaitkan dari masa lalu ya si Nacho ini. Nah, outlet tersebut melaporkan bahwa Inter melakukan kontak dengan perwakilan pemain 33 tahun. Kini nerazzurri sedang menunggu respon dari Nacho, apakah dia akan mau ke Inter atau dia akan tetap di Real Madrid atau di Spanyol. Kalau gua sih jujur ya, kalau Nacho memang bagus, tapi ya kita udah punya sayap bagus, ada di Marco, Gosen, ya bahkan kalau misalnya Parisi ngapain? Ya cuman Inter mungkin melihat dari sisi finance karena memang gratis, apalagi ya mungkin potensi dia untuk bermain masih ada 1-2 tahun ke depan. Tapi ya kita tunggulah apakah benar-benar Nacho akan ke Inter atau hanya sekedar berita, sahabat Bob. Nah, ini yang paling menarik menurut gue ini. Legenda Barcelona menyatakan semua orang mengira Manchester City akan memenangkan final Liga Champions. Tetapi saya tahu dari pengalaman Inter Milan bisa menyakiti Anda. Ini menurut si Busquets ya, pemain Barcelona. Dia bilang gini,
Pasukan Sakpi dianggap oleh banyak orang sebagai favorit untuk lolos di grup yang juga berisi Bayern Munchen. Kita ingat ya di babak penyisihan bahwa Inter underdog ya. Namun Nerazzurri mampu meraih kemenangan dan hasil imbang untuk melanjutkan ke babak berikutnya, sahabat Bob. Busquets berkomentar, semua orang mengira City akan menang, tapi hati-hati. Pertama, karena apapun bisa terjadi di final. Dan itu bukan hanya klise. Dan kedua, ini bahkan lebih penting ketika Anda bermain melawan tim seperti Inter yang memiliki sistem yang tepat, teridentifikasi, teruji dengan baik, dengan 5 back, 3 gelandang, 2 penyerang, segalanya menjadi sangat sulit. Inter menutup ruang dengan sangat baik, kata Busquets. Di lini tengah mereka sangat terorganisir, mereka mendapat bantuan dari penyerang. Saya mengatakan ini adalah pengalaman karena kami melawan mereka 2 kali tahun ini dan Inter mungkin tidak menciptakan banyak peluang, tapi benar-benar ini membuktikan bahwa fakta dalam pertandingan 1 kali. Saya memikirkan leg kedua di Camp Nou khususnya, bahkan yang dianggap oleh semua orang sebagai yang terbaik di Eropa dapat dihentikan dan tersingkir. Dengan para pemain berpengalaman, berkualitas dan motivasi tinggi tentang apa yang telah dilakukan untuk Inter. Mereka memiliki cara bermain mereka sendiri yang tidak lebih baik atau lebih buruk dari kami. Itu adalah ide mereka dan mereka menerapkan secara maksimal. Pungkas si Busquets. Jadi Inter memang tidak bisa dianggap remeh, sahabat Bob. Bahkan legenda Barcelona aja udah menyatakan dan dia udah merasakan bagaimana waktu melawan Inter. Jadi kita tetap punya harapan, tetap membumi bahwa Inter bisa untuk membawa piala kuping besar ke markas Inter di Giuseppe Meazza, sahabat Bob. Jadi semoga yang terbaik buat Inter, apalagi dukungan-dukungan dari para legenda. Terus juga ini juga ada berita-berita baik. Dzeko akan perpanjang kontrak, apakah juga Pavard atau Bekau yang akan masuk. Jadi ini adalah menjadi sumber booster sebelum final, sahabat Bob. Yang paling penting adalah tetap membumi, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.